Ya teman-teman, nah ini salah satu kebun kopi yang tadinya belum ada naungan. Kita olah gimana caranya si kebun kopi ini ada naungan sementara. Nah salah satunya kita pakai naungan dari Petrosia. Kalau orang sini bilang ini namanya kacang babi. Nah ini salah satu kebun kopi yang ideal. Jadi cahaya matahari tetap bisa masuk ke sini, cuman tidak terlalu banyak gitu cahaya masuk ke sini ya. Nah salah satunya pohon kayak gini nih. Jadi kita di sini pakai naungan dari Petrosia. Kalau orang sini bilang ini namanya pohon kacang babi. Dan pertumbuhan pohon kacang babi ini umurnya udah hampir 2 tahun ya, 2 tahunan lah. Nah 2 tahun udah seperti ini. Kalau misalkan kita pakai naungan yang semacam lamtoro terus susuren, kan itu pertumbuhannya lama nih. Nah makanya kita pakai dulu ini. Tapi di samping-samping ini kita sisipin naungan yang memang umurnya jangka panjang gitu. Contohnya kayak lamtoro, terus kita tanam suren juga di sini. Selain dari itu kita ada pohon alpukat, ada cengkeh dan lain-lain lah. Nah, makanya ini salah satu buat melindungi ketika hujan turun sangat lebat, terus tuh matahari tidak terlalu nyorot langsung ke sini, jadi proses fotosintesisnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah buat teman-teman juga, kalau misalkan menemukan pohon kopi yang seperti ini nih, nah ini memang pertumbuhannya bagus. Karena ini telat diwiwil, ya pasti keluarnya kayak gini nih. Jadi kenapa perlu wiwil? Salah satunya yaitu tadi salah satunya buat merangsang pertumbuhan cabang baru pada kopi. Terus tuh buat merangsang pertumbuhan buahnya juga. Terus proses fotosintesis dari kopinya ini berjalan dengan baik nih. Makanya perlu diwiwil gitu. Nah caranya yang satu tadi, kan di sini ada batang primer, batang sekunder, terus batang yang memang benar-benar produksi dan mengeluarkan kopi, buah kopi. Nah salah satunya ini nih. Nah ini Om Nano nih. Ini Om Nano. Contoh wiwil yang gimana Om Nano nih? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Ya untuk teknisnya wiwil, nah itu kan ada bermacam-macam karena pohonnya ini udah telat di wiwil, makanya udah terlalu rimbun. Nah jadi untuk saat ini yang kita lakuin wiwilnya itu untuk pembuangan tunas-tunasnya, itu tunas-tunas kecil. Nah ada tunas air sama cabang balik. Nah terus kita juga harus benar-benar jeli untuk memilih cabang primer dan sekundernya yang mana yang bakalan nanti menghasilkan buah. Nah makanya dibuangin aja dulu untuk saat ini karena banyak yang udah mulai berbuah. Jadi kita buangin aja dulu yang tunas-tunas air sama tunas cacing dulu nih yang kecil-kecil. Nah agar pembuahannya itu lebih cepat, biar nutrisinya itu masuk semua ke sini. Nah, biar yang udah keluarin kayak gini bunga, terus udah biji lada, terus ke biji jagung, biar dia bisa cepat gede. Nah, jadi tekniknya itu seperti begitu. Nah ini nih, mana ya? Nah ini nih. Nah ini pohon kopi yang umurnya udah baru 2 tahun berarti ya Om Nano ya? Tahun lebih berarti ini nih. Nikina, ya ini proses pemupukannya full sama organik. Cuman proses pemupukannya juga kan kita nggak sembarangan langsung pupuk ke dalam tanah gitu. Makanya kita lorak dulu. Karena kan ketika kopi udah sampai sini nih, otomatis akar buat nyari makannya baru sampai sini juga. Makanya kita loraknya sampai sini nih, pinggir-pinggir, langsung kita masukin pupuk. Terakhir kita pakai pupuk kotoran kelelawar. Kita masukin ke sini supaya ketika kopi ini mencari makanan, ada makanan di sini gitu dari pupuknya. Jadi kan apa ini nih, akar yang ada di sini tuh, ini tuh akar buat nyari makanan nih. Akar buat cari makanan. Nah, akar yang ke bawah ini tuh akar buat nyari airnya. Makanya kita pupuknya di pinggir-pinggir ini nih. Nih ini salah satu pupuk guano nih. Kotoran kelelawar. Ini dari kotoran kelelawar. Ya memang proses pertumbuhannya memang agak sedikit lambat, cuman buat daya tahan
ke si pohonnya ini bakalan lebih lama. Beda kalau misalkan kita pakai kimia lah, bakalan kehitung lamanya umur si kopinya nih. Kalau kopi kan pohon hutan lah ya, tanaman hutan, makanya nggak terlalu ribet. Yang penting kita harus bersih aja nih si pinggir-pinggirnya nih, jangan sampai ada rumput yang ngetutupin ini, yang pada akhirnya ini bakalan mati, kalah sama rumput-rumputnya. Nah ini karena ini kan sayuran lah ya, makanya tanahnya nggak terlalu gembur tuh, gini nih. Ini kita salah satunya buat ngebalikin dulu unsur hara yang ada di sini. Maka si pohon teprosia ini ketika daunnya gugur, dan ini bakalan baik buat mengembalikan kesuburan dari tanah yang ada di sini nih. Ini mulai agak sedikit baik nih, makanya ini kan rumput-rumput yang ada di sini. Ya pengaplikasian Roundup juga sebetulnya salah lah ya, karena itu mah terserah, balik lagi. Yang penting jangan terlalu berlebihan lah. Kalaupun misalkan mau masuk Roundup, minimal dari setahun sekali lah pakai Roundup gitu. Kalau bisa mah jangan lah, mending babat manual. Pasti bakal kayak gini nih nanti pada akhirnya nih tanah.